Ada satu pertanyaan menggelitik dari saya. Ini juga sering saya temui di teman-teman. Mumpung jenengan ini kalau kita bilang di ruang ngobrol itu namanya jenengan itu credible voice. Orang yang punya suara terpercaya. Sampai ngalami maksudnya. Orang tuh sering bilang terorisme itu konspirasi. Nah, menurut jenengan ini konspirasi bukan sih sebenarnya? Sebenarnya yang orang mengatakan gitu mereka bukan teroris. Hmm. Jadi teroris itu ya memang ada, bukan konspirasi dari segi manapun, dari instansi manapun, dan kebenaran saya narasumber juga. Sering dipinjam sana sini ketika terjadi perdebatan di bom Surabaya, ada beberapa sebelumnya ada beberapa wartawan bertanya, apakah bom Surabaya itu konspirasi? Oh, ada yang nanya itu. Saya dihadirkan, Uh, jadi narasumber saat itu. Depan wartawan saya sampaikan, itu berita dusta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Duduk Bareng bersama saya Hakim. Mas Wartoyo ini kalau sekarang statusnya sebagai Ketua Paguyuban Podomoro ya Mas ya? Iya betul. Seorang mekanik dan juga tentunya ketika berbicara dengan ruang ngobrol akan dekat dengan isu terorisme dan radikalisme. Beliau adalah salah satu mantan narapidana teroris untuk kasus apa ya Mas? Kemayoran, di Racun Kemayoran. Racun Kemayoran. Nah, tapi sebelum sampai ke sana, kita akan mengupas bagaimana seorang Mas Wartoyo kemudian masuk ke dalam jaringan tersebut. Tapi mungkin teman-teman bisa diceritakan dulu nggak Mas, latar belakangnya jenengan itu seperti apa sih? Boleh saya memperkenalkan diri dulu? Boleh, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wartoyo. Kalau dalam kelompok kami saya biasa dipanggil Abu Tio atau Abu Samil, biasa juga dipanggil Mas Preman. Wah ini. Kita flashback ke belakang dahulu waktu saya kecilnya itu, kehidupan saya itu jauh dari orang tua yang pertama ya. Kami hidup dan besar bersama kakek dan nenek saya, almarhum. Beliau itulah yang mendidik saya selama dari 0 sampai dewasa. Ketika di umur 4-5 tahun pun saya sudah mulai nakal. 4 tahun? Bukan, kelas 4 SD TK dan dong? 5 SD saya sudah mulai nakal. Saya pikir masih balita. Iya betul. Kalau di kelas-kelas itu saya sudah berani merokok, sudah kelas 5 meningkat. Sudah berani minum minuman. Dulu di sini namanya minum ciu namanya. Oh, jangan dicontoh ya. Terus ketika setelah itu di kelas SD kelas 6 kenakalan makin meningkat. Nah, singkat cerita di kelas 1 SMP saya sudah mulai rajin minum. Rajin berantem, berkelahi di mana-mana, juga sudah sering ditangkap polsek setempat, mungkin sampai bosan, bahkan tetangga sebelah pun sampai trauma melihat saya. Sampai sekarang pun kalau saya pulang mereka trauma. Wah, ada apa orang ada masalah? Iya, ada masalah apa ini? Tapi setelah saya jelaskan insya Allah selamat. Ketika di umur kelas 2 SMP itu saya sudah mulai mengenal terminal. Dari terminal ini saya mulai banyak teman, banyak rekan-rekan, sering nyalo-nyalo juga gitu kan, nyalo-nyalo bis dan yang lainnya. Nah, ketika di kelas 3 SMP ini saya ini nakalnya makin parah. Karena bertemu dengan pelaku-pelaku kejahatan di terminal dari mana aja. Ada yang copet, ada yang perampok ya kan. Ada juga yang cuma kerjanya itu nyuci bis tok juga ada. Kehidupan di Tegal pada saat zaman era tahun 80-90 itu memang cukup keras ya. Jadi siapapun yang berani tampil, disitulah dia pemenangnya. Tampil ini tampil. Iya betul. Tampilnya dalam arti berani, gini, berani. Intinya kita ini jangan menindas orang. Tapi kalau kita sudah tindas, jangan mereka kasih kesempatan yang kedua kali. Kita harus sikat semua. Saat itu berpikir seperti itu. Wah. Iya. Pas saya masuk STM itulah kenakalan saya makin parah juga. STM mana Mas? Saya STM YPT Kota Tegal di DWP. Jurusan kan STM? Saya ambil mekanik umum. Oke. Ketika ditawarkan ada jurusan tambahan atau sekolah tambahan, saya ngambil nomor 1-nya, yaitu di PLK ya. Nah, dari PLK saya dapat modal tentang bagaimana cara otomotif itu sebenarnya. Soalnya kan kalau mekanik umum itu kan hanya megang bubut tok. Jadi mesin bubut tok, nggak pernah megang namanya mesin motor atau mesin motor, nggak pernah. Nah, ketika di PLK itulah kita mulai belajar.
Nah, di saat itulah saya mulai kasus pertama yang membuat saya makin berani waktu itu ya, yaitu tentang keributan di antar warga desa. Karena dendam lama, akhirnya saya pukul, saya bacok, dan saya akhirnya tahun 91-92 saya melarikan diri ke Lampung. Nah, perjalanan di sana saya jadi diuber-uber warga lah istilahnya, termasuk kepolisian juga. Alhamdulillah saya nggak sempat ketangkep. Nah, dari situlah saya mulai jarang ketemu orang tua, jarang ketemu saudara karena merasa diri kalau saya ini mampu berdiri sendiri. Jadi tadi lari ke Lampung karena ada masalah di Tegal. Nah, dari Lampung karena saya sudah kontak orang tua katanya sudah aman, karena diberitakan saya itu sudah tewas, sudah tewas ditembak gitu. Mas, itu berarti jenengan umur berapa itu? STM kelas 2 sekitar 17-18 lah. Sampai putus sekolah nanti? Iya. Oke, terus lanjut. Nah, pasca itu saya berangkat ke Jakarta melipir, bahasanya Tegal melipir itu pinggiran. Nah, terus saya diperintahkan sama ibu untuk kerja di pabrik roti di wilayah Depok. Nah, sekitar tahun 92-93 saya mundurkan diri karena sudah bosan dengan pekerjaan saya sibuk di pabrik roti. Saya pindah ke Jakarta. Nah, kepulangan dari Depok itulah saya dipalak. Nah, setelah dipalak diminta uang 300, saya nggak kasih karena dia keluarkan pisau, saya kasih aja. Walaupun saya megang recehan. Hari itu juga saya makan di pecel lele yang tadi saya cerita. Di pecel lele itulah saya makan, tiba-tiba piring saya dibanting. Nah, ketika piring saya dibanting di era tahun 92-93 itu, saya tidak terima. Saya ambil pisaunya tukang pecel lele, setelah saya bayar, saya bacoklah premannya itu. Wah, penuh kekerasan sekali ya. Nah, maka dari itulah saya mulai berani menunjukkan bahwasanya saya sampai menantang. Saya ini orang Tegal, tidak akan mundur dari permasalahan seperti karena ini kehidupan saya sudah terbiasa dengan luka keras dan gitu ya? darah seperti ini, saya bilang gitu. Nah, singkat cerita di tahun 94 itu punya musuh yang sama, ribut pun sama, ternyata musuhnya itu juga. Yang malak saya juga. Teman saya namanya si Bogel-Bogel ini, akhirnya kita buat kelompok. Geng lah ya. Geng saat itu namanya geng Pecebokan. Orang Tegal semua? Iya, orang Betawi dia. Kemudian bapaknya Mas Bogel ini seorang kepala preman wilayah sana di jalan Keadilan Dalam 2. Namanya Pak. Detail sekali, dicari nanti. Sudah meninggal orangnya. Kepala preman itu kepala geng sana. Nah, singkat cerita saya mulai kenal sama bos-bos narkoba di situ. Nah, dari bos narkoba itulah saya kalau siang jualan semacam kayak obat-obatan buat pemabuk gitu kan. Terus beberapa lama kemudian saya kenal diskotik dari Mas Bogel ini. Oke, berarti jenengan prosesnya ya gelut, berantem terus kemudian narkoba jadi penguasa pemegang diskotik aja. Diskotik dan di daerah Jakarta. Betul. Dulu saya itu Jakarta Barat, Mas. Daerah Glodok, Mas. Dulu kami kan tukang ngusirin Ambon. Nah, Ambon itu kalau diusir kami dapat duit. Susah diatur, kita baku hantam. Ya preman lah istilahnya. Iya, harus seperti itu. Kan kelompok kami memang kerjanya seperti itu dan dibayar untuk itu. Kan. Tapi jenengan penuh kekerasan ini dimulai dari kelas 4 atau 5 SD. Kelas 5 SD. Kok bisa? Maksudnya kok bisa sangat dekat dengan kayaknya segala permasalahan harus kekerasan itu. Awalnya kan gini, saya lagi praktek atau prakarya dalam SD itu membuat suatu pekerjaan untuk tiap-tiap murid di kelas 5 itu. Saya minjem teman saudara saya ini minjem palu minjem gergaji, nggak saya kasih karena maksa. Saya dipalu sininya. Setelah dipalu saya pulang ke Mbah, pas kebenaran Bapak pulang dari Jakarta. Bapak itu usahanya apa waktu itu? Bapak itu usahanya warteg. Warteg ya, oke. Karena saya jarang ketemu sama Bapak, paling ketemu setahun sekali atau 2 tahun sekali. Saya tetap manut ke Mbah, tapi Bapak ngomong begini ke saya. Anak saya itu kalau berantem nangis jadi banci saja, jangan jadi laki-laki. Saya marah saat itu. Nah, ketika saya marah, saya balik lagi ke sekolah. Saya gergaji kepalanya gitu. Ini tolong diedit ya tadi. Saya gergaji, terus akhirnya terjadi ribut antar saudara. Oh, karena itu tidak sepupu apa? Masih sepupu. Masih Tapi karena anak-anak semua itu kan nggak pernah mikir sepupu. Masalahnya harga diri waktu itu. Orang Tegal kan ya kasar kata, maaf nih, gengsinya gede.
Dan banci itu kemudian membuat saya marah. Membuat saya marah. Kata-kata banci itu sehingga akhirnya jenengan juga dekat dengan Betul. kekerasan akhirnya. Yang paling nikmat itu tahun 97. Wah. Setelah saya ditangkap itu. Ditangkap untuk kasus narkoba. Oh. Nah, setelah kasus narkoba, kami tawuran sama John Kay juga pernah. Terus tahun 99 mau menikah, gagal lagi, tertangkap lagi. Menikah ini dengan yang sekarang jadi yang istri? ini, iya, yang ini. Akhirnya kami 2 tahun pisah, tidak bertemu 2 tahun. Setelah bebas di tahun 2000, saya berjanji nggak nakal lagi. Oh, berarti jenengan itu ya sudah akrab dengan polisi, akrab dalam artian akrab dengan penjara. Berarti ya walaupun dari sejak SMA berarti ya. Sejak umur 17 tahun iya. itu sudah bolak-balik. Apa nggak ada maksudnya takut Pak? Maksudnya kayak wah nang penjara ini gimana gitu. Karena prinsip saya gini, Pak. Umur 18 17 kan icik. Saya sebelum berangkat ke Jakarta sudah dipesenin bahwasanya kehidupan Jakarta itu seperti nggak sekejamnya Ibu Tiri, bahkan lebih kejam lagi sahabatnya. Itu kan moto zaman dulu seperti itu. Iya. Ada lagunya. Makanya saya nggak pernah, istilahnya kalau saya ini orangnya nggak pernah punya moto menyerah menancapkan bendera putih sebelum saya berperang dulu. Saya nggak mau, saya jalanin dulu saja apa yang ada yang kita nikmatin. Kalau ada yang mau kita hantem, kalau kita nggak mampu ya kita diam. Ya. Oh. Nah seperti itu. Dalam usia semuda itu pun cara berpikir jenengan seperti itu ya. Ya, kan maksudnya kalau anak-anak sekarang ya paling ya berkelahi juga ada, tapi kan begitu ketemu polisi ketemu itu kan juga pasti ada takutnya. Nah, jenengan kan ya kalau narkoba di tahun segitu pastinya ya bergelimang harta lah. Tapi nggak usah dijelasin karena orang nanti terinspirasi malah. Walaupun pasti jenengan karena megang satu diskotik lalu itu kan pasti akan ini. Nah, sebenarnya titik balik jenengan kemudian kan ya sampai mau berubah itu gimana sih? Jadi di saat berubahnya sampai ini kan sorry tak. Berubahnya kan ono loro mungkin. Iya, berubah dari preman ke baik dulu terus nanti masuk ke ya masuk jaringan teroris terus nanti ada berubah lagi kan berarti. Itu gimana sih? Awal ceritanya begini, awal ceritanya itu ibu itu sudah jerak lah, sudah bosen. Kenapa yang datang surat penangkapan terus kan gitu. Lagi-lagi datang tangannya banyak darahnya itu kan. Karena setiap ini kan saya tawuran, ibu tahu itu persis itu. Nah, di tahun 98 saya kenal perempuan dari ya Bumi Ayu ini. Dia cuma mengatakan ke saya, kamu itu jauh-jauh dari Tegal ke Jakarta hanya cuma untuk seperti ini. Kamu jangan jadi laki-laki. Percuma kamu nggak malu sama orang tuamu. Kalau saya dari sana ke sini saya cari nafkah, cari uang untuk kedua orang tuanya. Kalau kamu cuma cari kesenangan diri, hati-hati kamu nantinya. Nah, kamu bukan laki-laki gitu tuh. Iya, dia bilang gitu. Kalau kamu tuh bukan laki-laki kalau seperti itu. Jiwamu jiwa preman aja selamanya. Saat itu saya mau pukulin dia tuh kalau nggak salah. Waduh. Saya mau pukulin dia. Karena saya merasa tersinggung dan anak buah saya pun sudah banyak. memukul. Saya bilang jangan dulu. Sampai pulang ya oke. Saya tanya tar dulu, kamu jangan pukul wanita. Saya belum pernah mukul wanita, apalagi menyakiti dengan omongan, saya bilang. Terus saya tanya apa maksud kamu tujuan ngomong seperti itu? Saya kasihan kamu, kasihan orang tuamu. Nah, dari situlah saya mulai berpikir malamnya itu, walaupun saya masih minum ya maaf ya saya masih minum, tapi saya berpikir ada benarnya juga. Saya mau sampai kapan saya seperti ini di dunia hitam seperti ini? Itu sudah berapa tahun jenengan di dunia hitam berarti? Ya sekitar udah 6-7 tahun, 8 tahun lah. Dari tahun 90, ya saya tahun 91, 92 sudah kenal minuman. Mukulin orang sudah biasa saat itu kan. Nah di tahun 2000 itulah setelah pasca selesai di diskotik yang di Gajah Mada Plaza itu, saya berjanji sama ibu, satu saat saya dapat jodoh saya bawa. Saya bawalah orang ini. Saya ketemu nang di Mas. Bisa ketemu nang. Saya nagih ke bosnya dia. Perkara narkoba. Nah, ketika saya nagih yang ngasih jamuan itu anak ini. Tapi caranya enggak sopan. Blok. Saya nggak suka jamu orang-orang kayak kalian. Teman saya sudah marah anak buah saya. Abang saya sikat aja bang, anak buah saya orang Flores banyak. Terus saya tanya jangan, kita jangan sakiti wanita.
saya kesini nggak perlu sama kamu, sama bos kamu yang punya utang sama bos saya. Bosnya keluar bayar utang, saya pergi. Tapi di jalan saya mikir, ada benarnya juga dia ngomong. Berarti dia maksudnya ngomong kamu tuh jauh-jauh datang ke Jakarta itu tuh Hanya cuma begini. untuk seperti ini, percuma kamu jangan jadi laki-laki. Berani-beraninya orang. Nah itu yang membuat saya kok bisa ya, baru sejarahnya sejak saya nakal sampai sekarang, ibu saya aja nggak sempat ngomong begitu. Sedangkan dekat ya sama ibu ya? Saya dekat. Dan sampai sekarang ini saya belum pernah dimarahin sama ibu. Wah. Karena saya selalu manut sama ibu. Kalau ibu suruh apa gitu, ambil KTP ketinggalan. Tapi tentu ibu sedih no pas kalau jenengan ono kasus no kayak. Wah, kalau yang dulu-dulu sudah biasa, tapi yang kasus ini, wah, super sedih. Terorisme ini. Iya, betul. Tapi kita tunggu dulu tadi pulang dari apa namanya? Dikatain oleh seorang wanita, mikir, baru sambil minum tapi mikir. Iya itu kemudian bagaimana ini prosesnya kemudian? Jadi setelah itu saya coba bawa ke ibu anak ini. Jadi ada perkenalan. Setelah kenal, saya ajak ke Ancol dia. Iya. Ini kisah. Walaupun ini kita singkat-singkat cerita hidup sampean ya. Cuma piye ceritane? Ada orang habis diunekke, mikir, terus malah ngajak ketemu ibu pulang. Nah, ceritanya gini. Kok dia nggak takut loh Mas? Sebenarnya dia takut awalnya, Mas. Tapi kok heran saya ajak dia kok mau gitu. Ternyata setelah ini sebelum dia mengatakan jatuh cinta kepada saya ya. Sampean ditembak berarti? Iya. Istilahnya? Ya enggak, sebenarnya saya dulu. Karena saya kan nggak suka ngomong seperti itu, tapi sukanya dengan cara berbuatnya saya. Ini ketika dia saya ajak makan mau. Saya kerjain, dia kan punya penyakit alergi udang. Terus saya kerjain makan seafood. Makan seafood. Gatal-gatal, udang kecil gatal-gatal. Setelah saya makan udang yang besar, malah nggak gatel. Sugih berarti. Akhirnya lama-lama saya suka itu sebelum saya bawa ke ibu, sebelum saya ajak jalan-jalan saya ke ibu. Bu, ini teman saya. Ibu saya sempat ngomong, alhamdulillah, mudah-mudahan cepat nikah, biar anak saya nggak bolak-balik penjara, nggak dicari polisi, mumet saya katanya. Akhirnya dari situlah, karena si perempuan ini aktif ya, maksudnya ada piring langsung dicuci, ya, ada gelas langsung dicuci, tanpa disuruh pun ibu saya senang. Nah, orang seperti inilah yang saya cari. Jenengan umur berapa itu? Sekitar 23, 24. Berani juga. Nah, setelah itu bapak saya komplain. Kok? Kamu tak sediain anak gadis ini jodoh enggak mau. Kok mau sama janda? Saya pernah bilang sama ibu, apapun yang Allah berikan ke saya akan ambil. Baik buruknya Tuhan lebih tahu, saya katakan begitu. Nah, singkat cerita saya akhirnya pacaran. Tak bawa ke Ancol. Terus di situlah baru saling. Favorit jenengan ini Ancol. Ancol, pokoknya Ancol. Saya kerja lagi, Mas. Tak bawa naik kapal ke Pulau Bidadari. Saat itu kalau enggak salah tahun 9. Bidadari itu masih banyak biawak kayak itu. Masih banyak. 250 ribu itu sampai pulang pergi, pulang sakit 1 bulan. Waduh. Udah nggak pernah numpak kapal. Seperti namanya kapal etek. Bumi Ayu kan gunung. Gunung tinggi ya. Bumi Ayu itu gunung ya. Di daerah Kaligua gunung. Iya, oke. Nah, setelah sakit saya beresin. Sebenarnya anak ini saya juga heran, Mas. Kalau ngomong ini saya manut itu loh. Kamu tuh nggak usah seperti ini. Saat ke flashback belakang, saat kami berseteru dengan salah satu anggota gengnya Ambon, saat itu saya dibacok sininya ya. Saya sakit tahun 98 itu saya sakit, habis makan Indomie saya ngerokok. Nah setelah saya merokok itu saya dipanggil, kamu Toyo ya, temannya si Didin toh, langsung dibacok. Alhamdulillah saya selamat sampai sekarang ini. Akhirnya baku hantam, matilah 1 orang waktu itu. Akhirnya kan kita dibawa ke polisi saat itu ya. Ternyata yang salah pihak dari Ambonnya itu. Nah, singkat cerita lagi, sempat-sempatnya dulu calon istri saya ini, saya minta anak buah saya jaga ber5. 1 kali 24 jam bergantian. Pokoknya 5 orang. Saya kasih bayar 1 juta 1 hari. 1 orang. Karena mungkin orang udah tahu kalau itu dekat sama sampean. Betul, ya? Karena mereka mengancam. Kalau tidak salah dia bilang gini, Toyo, Usi mesti tahu toh, Usi punya calon, beta potong lehernya nanti kalau ketemu di jalan. Nah itu yang bikin saya, wah berarti ini sudah mulai tahu siapa calon istri saya. Maka saya minta sama bos waktu itu untuk dibayarin 1 hari 5 orang untuk jaga calon saya. Itu dijaga, Bang.
mau ke Indomaret bukan Indomaret, jadi mau ke pasar. Ibu mau kemana? Mau ke pasar. Tetap 5 orang ngawal. Protes kan ya? Yang lucu lagi gini, kalau dia ke tempat ibu saya, dia naik taksi, naik bajai, pengawalnya naik taksi. Ibu jenengan itu berarti posisinya di Jakarta ya? Waktu nemuin dulu di itu keadilan Jakarta. juga, di keadilan juga. Makanya ketika ibu pun sama dijaga sama teman-teman. Karena mereka tahu ini orang tua saya. Setahu saya orang Ambon tuh nggak milih-milih. Maaf ya, ini kisah lama saja. Siapapun yang dekat pasti dihantam. Makanya saya minta koordinasi saat itu. Alhamdulillah di tahun 2001 saya sudah mulai matang tobatnya. Saya minta mohon sama ibu sama bapak, saya minta apa-apa, saya cuma minta ingin nikah. Ibu saya nangis-nangis. Bukan nangis sedih tapi nangis senang. Berarti apa yang membuat dia deg-degan jantungnya itu akan terselesai di pernikahannya nanti. Maka saya saat itu sebelum tobat seperti itu, saya masuk ke cari pekerjaan dulu. Karena prinsip saya, apapun pekerjaan yang penting halal, jangan seperti dulu. Saya pengen cuci tangan, Bang. Jadi dari baju sampai celana, jangan dari uang seperti itu. Karena saya sudah janji sama calon mertua, sama calon istri saya. Saya pasti cuci tangan, saya pasti sadar, saya pasti tobat. Cuci tangannya maksudnya dibereski urusan? Iya, semuanya harus bersih. Kalau sekarang soalnya semua harus cuci tangan, Mas. Oh iya. Cuci tangan, pakai masker. Nah, setelah itu saya pulang ke Bumiayu dulu. Pamitan sama calon mertua waktu itu, setelah setuju ACC, minta diwakilkan oleh adiknya. Di tahun 2001 bulan Februari, tanggal 19 Februari, kalau tidak salah saya menikah saat itu. 2001 bulan Februari, hari Ahad. Wah, baru aja. Bukan, 2001 tahun lalu. Enggak, tapi berarti kan Februari anniversary lah istilahnya. Oh iya, anak-anak sekarang betul. Sudah ulang tahun pernikahan itu. Berarti baru aja kemarin. Nah, itu kan prosesnya berapa lama jenengan mulai meninggalkan dunia hitam sampai menikah dan tobat itu? Tidak lama, sekitar kurang lebih setengah tahun. Cepat sekali. Setengah tahun saya ketemu semacam guru, bukan guru, jadi seorang kiai lah. Dia menasihati saya, Pak Kiai, kalau saya tobat itu syaratnya apa? Bersihkan tangan kamu semua. Saya tahu kamu itu orang Betawi, yang ngasih tahu orang Betawi. Sudah almarhum beliau itu, dia mengatakan, kalau kamu mau bersihkan diri, coba kamu belajar ngajar diri. Kamu tuh di sini siapa dan mau ngapain di Jakarta ini. Nah, saat itu saya suka CNN MZ. Kalau ada saya juga suka CNN MZ, saya suka nonton dulu. Walaupun saya belum sholatnya masih bolong-bolong kan itu. Iya. Masih suka kadang-kadang ada minuman disenggol dikit gitu kan. Ya masih. Tapi kambuhan lah. Lagi-lagi ketika saya ingat wajahnya dia tuh saya sudah takut, wah janganlah. Maksudnya menjaga perasaan dia itu lebih utama daripada apa yang saya perbuat. Gitu. Cinta itu berarti kuat banget ya. Betul. Cinta itu bisa mengubah ya berarti. Betul. Seorang yang dari kelas 5 SD gara-gara di Palu berubah jadi preman, ternyata luluh karena cinta ya. Iya. Nah, cinta berubah kok bisa kemudian masuk ke jaringan istilahnya itu. Oke, di tahun 2001 itu setelah pernikahan kami tetap berjalan sebagai pada masyarakat umum seperti biasanya saja. Bergaul dengan siapa-siapa. Di tahun 2002 saya mulai ada gesekan sama masyarakat sekitar, masalah sholat. Jadi dari mulai itulah saya mulai mempelajari bagaimana sih sholat sebenarnya. Padahal kakek saya sendiri sebenarnya kiai juga. Nah makanya saya bingung, Pak. Ini masyarakat sekitar misalnya di Jakarta ya? Iya betul. Jadi orang Betawi sana membandingkan. Ternyata yang dibandingkan antara apa yang dilakukan orang-orang Muslim yang sebagai melakukan yaitu orang NU sama mereka tuh kok enggak sama. Sebenarnya sama sebenarnya. Cuma kan mereka kan mengedepankan pendapat saya itu paling benar. Kami juga orang. Mereka itu kelompok dengan maksudnya? Bukan, di luar kelompok itu, di luar. Di luar itu. Nah, ketika saya mengatakan saya juga benar orang NU, saya bilang. Karena saya basic NU. Oke, ya. Sorry tadi. Ya. Jadi intinya jenengan yang orang NU dengan yang berpendapat lain itu betul. Masalah sholat, kunut pora gitu-gitu. Betul itu. Terus kok sholatnya cuma di rumah, kewajiban lagi sholatnya di masjid katanya. Dari hal itulah saya sempat berpikir apa sih maunya mereka. Dikasihlah sebuah kitab, suruh baca. Jenengan ketika ya kan jenengan harga diri tinggi. Ceritanya sebuah orang Tegal juga. Maksudnya
pernah merasa harus kembali ke kekerasan lagi nggak sih? Masuk tahan tapi Orang. sisan. Saat itu saya sudah, kalau saya berjanji depan orang tua sama istri itu, saya selalu ada konsekuensi yang tinggi, Bang. Oh. Saya orangnya tuh insya Allah menepati janji. Ya. Kalau sudah iya, enggak. Karena dulu kan gini, kalau saya mau nakal sekalian, kalau mau jadi alim sekalian. Oh, oke. Jadi gesekan itu kemudian ke sampean akhirnya Berlanjut. Berlanjut. Saya ngaji akhirnya. Karena penasaran, saya ngaji ngasih tafsir Al-Quran biasa. Itu sudah bagus. Nah, setelah beberapa tahun kemudian terjadilah bom Bali. Sebentar, ngajinya jenengan di mana itu? Saya ngaji di masjid di sekitar. Masjid umum, tafsir Quran. Waktu itu ustadznya namanya MS Khalil almarhum. Saya percaya bahwasanya dia tuh ustadz yang baik karena dia mengajarkan sesuai dengan apa yang ada di Al-Quran. Nah, ketika kejadian bom Bali itulah saya mulai bertanya-tanya, sebenarnya Islam seperti apa sih? Kok ada ada bombardir ya kan? Saya nggak berpikir terlalu berlebihan saat itu kan. Pasca kejadian Poso juga saat itu kan. Nah, 2003 anak saya lahir. Nah, begitu anak saya lahir, namanya siapa? Saya kasih Tio Firman Ramdhani. Wih, apik modern namanya. Lahir di Bumiayu. Iya. Tio kan nama saya Toyo. Wah. Istri saya kan Tina. Versi kerennya ya. Jadi Tio tuh Tina Toyo. Kalau Firman saya titipan dari paman saya. Paman saya dari Bumiayu kan preman juga, dia kepala preman. Namanya Firman saya. Ramdhani, ibu mertua saya tuh suka nonton film zaman itu yang Ramdhani sebel sama dia. Oh, sebelum malah dinamain Cenap. Iya. Karena sebelum itu saya mau nitip nama yang paling saya nggak suka di TV siapa, Mak? Ramdhani. Nah, dikasihlah Tio Firman Ramdhani. Nah, di tahun 2004 saya mulai rajin, tensi ngaji itu makin tinggi. Bertemulah Abu Bakar Basir. Karena saya ngaji Abu Bakar Basir di Masjid Ramadan Bekasi. Kalau beliau ngaji saya rasa bagus sebenarnya. Terus saya juga pernah ngaji sama Ustadz Aman Abdurrahman yang sekarang ini tokohnya ISIS lah menurut para peneliti yang di sini, katanya dia tuh tokohnya ISIS. Kalau dulu menurut saya biasa saja, nggak seperti orang-orang sekarang. Kalau yang sekarang bertemu aja belum sudah bisa mengkafirkan orang. Kalau saya yang sudah pernah bertemu belum pernah saya mengkafirkan orang. Karena beliau nggak pernah mengajarkan hal seperti itu dari dulu yang tahu saya pernah alami. Di 2006, 2007 semulai saya. Teman-teman terjadi gesekan. Saya hobi besuk orang yang di dalam penjara. Nah, kenapa, Mas? Dari sekedar membesuk di dalam penjara inilah mulai rasa emosionalnya naik. Kenapa sampean pengen jenguk-jenguk? Di antara kami mengatakan begini, sesama teman itu kan bersaudara, sesama muslim bersaudara. Oh lah, kamu jangan enak-enak di rumah. Ayo kita besuk orang-orang di dalam penjara. Akhirnya kami sepakat mengumpulkan duit. Kono piro, kene piro, ayo monggo. Entok piro, kita besok. Dari mulai bom Bali 1, terus semuanya kita bantu dari segi apapun sama teman-teman di Kemayoran saat itu. Akhirnya di tahun 2007-2008 mulailah pasca kejadian kasus Aceh itu 2000 kalau tidak salah 2009 ya. Nah, pelatihan Aceh ya. Pelatihan Aceh. Akhirnya kami ini makin intensif besok yang di Aceh, yang di Polda Metro Jaya, kemudian yang di Cipinang, kemudian Abu Bakar Basir tertangkap, Ustadz Aman tertangkap, kami pun ikut bantu besuk beliau. Nah, mulailah dari situ ada sedikit sentilan dari teman-teman. Kalian enak makan di sini, tidur sama istri, sama anak-anak, tapi yang di dalam harus kalian balas di antara kami ini. 7 orang ini, kelompok saya 7 orang. Akhirnya udah kalau gitu kita bikin. Kapan mau berbuat? Nah, lagi-lagi itu yang disinggung harga diri jenengan sebagai laki-laki juga ya. Sebenarnya seperti itu larinya. Jadi merasa wah aku ya sebagai saudara sama muslim kok ra ngopo-ngopo gitu. Terus kesalahan saya saat itu ya. Kesalahan saya. Saya biasa kalau mau berbuat sesuatu, pemikiran saya tuh matang, Mas. Oke. Yang ini enggak. Asal dia ngomong. Emosional sekali berarti. Saya ikut gitu. Saya ikut. Makanya ketika saya ikut pun istri tidak pernah tahu. Sama sekali. Blas nggak pernah tahu. Karena saya nggak mau istri saya ini tahu apa yang saya perbuat. Tahu saya, tahunya dia itu saya dapat kerja, uang saya kasih, uang makan saya kasih tiap hari.
Padahal itu dari mana? Saya kerja Kerja di yang toko spare part di Pasar Mobil Kemayoran. Oh, Spare part terbesar di Asia Tenggara itu kan. Gaji sebenarnya sudah lumayan. tapi ya dibandingkan dengan dunia hitam ya kurang dong. Oh iya, itu kalau istilahnya zaman dulu tuh duit jin dimakan setan. Tapi itu tidak membuat dengan malu atau ini enggak? Maksudnya dulu bergelimang, bertobat tapi jadinya standar aja. Oh enggak. Teman-teman lama mungkin, Mereka tuh hampir 90% enggak tahu siapa sebenarnya saya. Kejadiannya tahu di tahun 2009, anak saya nabrak konternya preman situ ya. Jadi konter ditabrak, yang jual pulsa pakai gerobak itu terus rodanya patah. Ditanya, ini anaknya siapa? Anaknya Mas Toyo. Toyo yang mana? Yang jenggotan itu. Oh jangan, kalau kamu masalah sama dia, urusannya pasti panjang. Mending jangan. Saya datang pas pulang kerja. Kenapa bang? Ini mas gak apa-apa. Ini anak sampean nabrak gerobak istri. Patah, tapi nanti saya benerin nggak usah. Tapi saya kasih uang waktu itu 300.000 saya kasih. Berarti nama jenengan itu walaupun jenengan udah tobat masih tetap. Iya, karena nakalnya Bang Jack ini dulu sama saya Sampai pernah lindungi. saya bantai beliau ini. Oh gitu malah. Pernah digulung sama tim saya dulu. Waktu di diskotik di Bilangan Kartini, Jakarta Pusat waktu itu. Dan dia paham kenal saya. Oke. Wah, hati-hati sama orang ini, katanya nanti masalahnya panjang. Dan beliau sekarang sudah almarhum. Berarti jenengan dari tersentil dari teman-teman di penjara itu akhirnya mulai lebih dalam ke kelompok, mulai merencanakan berarti dong. Betul. Nah, rencana itu setelah di antara kelompok kami dibentuk Holako dulu. Pimpinannya siapa? Waktu itu yang dipilih adalah Santanam karena dia adalah seorang IT ya yang dia pandai itu. Kemudian kami rapat di kontrakan saya, kontrakan yang lama dan kontrakan yang baru. Nah, kemudian kami pilih meracun polisi saat itu. Dan saya dipilih sama. Kelompoknya berarti jenengan Racun Kemayoran. enggak, maksudnya afiliasinya ke ISIS sama Islamiyah? Saat itu belum tahu. Belum ngerti ya. Tapi setelah melihat dari rentetan ternyata kami masuk ke Jemaah Islamiyah. Ya jenengan itu berarti ya saja ya tergerak karena emosi aja, berarti enggak yang saja ini sopo ngono enggak paham. mikir dulu. Enggak paham. Setelah di penjara kami ternyata kami afiliasinya di Al-Qaeda, berarti Jemaah Islamiyah wilayah Asia Timur. Iku ya wong ngandani kali. Jadi sampean iki Mas Toyo ini enggak. Iya, enggak, memang seperti itu. Setelah di dalam dijelaskan, berarti kita masuknya kategori seperti ini. Oh, gitu. Kalau untuk saya sendiri dapat perintah bikin senjata, karena saya disuruhkan ahli senjata. Dan juga ngotak-ngatik senjata apa saja. STM jenengan kanggo lah ya. Di STM nggak dipelajarin, Mas. Mesin bubut loh. Ya bubut sama ngelas toh. Nah, itu mulai rencanain dan sebagainya. Nah, saya itu tadi kan dengar kita sebelum syuting ini kan ada cerita sebenarnya dari proses perencanaan dan sebagainya, ini ada kaitannya dengan hobi jenengan mancing gitu. Jadi, ya betul. gimana nih tadi antara hubungannya jenengan di dalam kelompok, mulai merencanakan Racun Kemayoran dan mancing ini? Awalnya gini, kami ini kan basicnya harus lucu. Kalau saya sendiri dari mekanik, ada yang IT, ada yang tukang ojek, ada yang tukang bakmi, ada yang sales atau dagang herbal. Nah, dari keenam orang ini ya. Dari keenam orang ini punya hobi sama, mancing. Jadi kalau kami ini mau ketemuan, lebih banyak fokus di tempat pemancingan atau di pinggir laut. Pertama di Ancol. Karena di Ancol dirasa ramai orang, kami pilih PLTU. Oke, dekat ya dari situ. Nah, itu di tahun 2000 antara 2009, 2008, 2009. Nah, kami intensif sekali ketemu di sana. Ketika saya mancing itu saya enggak tahu di sebelah sana ada Densus. 2 orang waktu itu. Ketika saya mancing saya dapat, beliau bantuin saya. Saya enggak tahu ada kamera semacam inframerah atau apa. Intinya kami kalah pemahaman tentang teknologi seperti apa sih. Yang kami tahu hanya handphone, kamera biasa. Kami mancing. Nah, disitulah kami sering bertemu dengan teman-teman. Saling bercerita, kita harus berbuat apa. Sering mancing, setiap hari mancing. Termasuk orang ini ikut? Iya, termasuk. Ikut ngobrol juga dong berarti? Ikut. Nah, kita kan nggak tahu dia anggota. Iya, maksudnya karena sesama hobi pemancing dan kebetulan mungkin orang Densusnya ini pinter mancing berarti. Memang dia juga beliau hobi mancing. Oh ya pas kan berarti. Ya, dari cara melemparnya sama pasang umpannya memang
kelihatan kita bisa melihat antara orang memancing atau tidak, atau hanya sekedar pura-pura, kita bisa paham. Gara-gara sama-sama mancing akhirnya dia kayak ikut kelompok, maksudnya ikut ngobrol-ngobrol dengan kelompok Ya, jenengan. ngobrol-ngobrol biasa saja, tapi kalau ngobrol terus kami pindah ke sana. Ya. Ternyata di belakang juga ada lagi anggota waktu itu, tapi kita tidak tahu anggota. Ya. Karena kebiasaannya mancing di sana, mulai kita terasa terendus itu setelah tahun 2009 di akhir-akhir pertengahan lah kita paham, oh ini kayaknya aparatur. Hampir setahun itu berarti ya beberapa bulan berarti nggak paham. Mereka tuh memiliki mancing-mancing masih apa namanya cara penyamaran yang terbaik. Termasuk saya makan bakso depan masjid setan, baksonya Densus sampai saya tertangkap. Tapi jenengan bukan dia yang nangkap kan? Ya timnya satu tim. Iya, satu tim itu. Kan lucu aja begitu. Lu teman mancing. Saya ditanya, pas ditangkap ditanya. Waktu saya diambil ya, kamu ingat nggak mancing sebelah siapa? Saya bilang, wah saya nggak ingat Pak. Ini loh, waduh. Jenengan ya Pak? Bukan saya, nggak ngaku dia. Terus ditanya lagi tukang bakso, Mas Toya gimana makan bakso saya? Kan saya sholat bareng sama jenengan. Saya bingung Pak, jenengan tuh saya nggak tahu Densus. Saya bilang. Hebat, 1 tahun saya makan bakso, ditanya baksonya piye Mas? Wih jos, takuin nggak ada bakso seenak sampean. Ternyata itu Densus. Anak saya, istri saya, teman-teman saya kalau pulang ngaji, dagangnya saya bingung tukang bakso sampai jam 1 malam. Tapi nggak kepikiran. Enggak. Lah sholat bareng ya. Butuh bareng, kadang ikut ngaji bareng ya, sholat bareng. Saya bilang, enggak, ternyata saya tahunya itu pas ditangkap. Nah. Loh, Pak, saya manggilnya Pak D soalnya. Loh kok Pak D? Kamu enggak tahu saya, enggak tahu saya. Wah, pintar berarti. Nah, seperti berhasil itu. Dia penyamar. Nah, kemudian dari proses ada di dalam jaringan kelompok ini, keluarnya itu bagaimana? Saat kami ditahan di Makolapa 2, pimpinan kami yang kami anggap pimpin itu, Ali Miftah itu tertangkap dulu. DPO yang itu yang saya cerita, saya umpetin juga, itu tertangkap dulu di Poso bareng 5 anak SMP waktu itu. Masih ingat nggak kasus itu? Di tahun 2010 ya, karena setelah itu Ali Miftah ketangkap ngerembet ke saya Jumat itu. Saya pikir Jumat suci sebut saya. Jam 8 saya sudah punya firasat, kok handphone saya nggak bisa dipakai. Ternyata di jammer. Itu di kontrakan ya? Enggak, saya udah di jalan, lagi nagih jalan, lagi mau nagih, mau ngirim barang juga seperempat mobil. Hari Jumat jam 11.45 saya mau sholat Jumat dulu, baru saya setoran ke bos. Tertangkaplah saya di Pasar Mil Kemayoran, di pintu gate 6 kalau nggak salah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di pintu 6 itu saya ketangkep, kemudian saya dibawa ke Kelapa 2 di proses penyidikan. Selama di sana saya ketemu Mamar Patek, ketemu juga sama kasus penembakan polisi dari Poso, dari juga ada dari juga kasus Jalin Janto itu. Aceh, saya ketemu juga gitu kan, dan kami ditempatkan di sel belakang, di sel propos sebutnya. Ya saya kayak seperti ini tingginya, panas juga. Di Brimob itu kan? Iya, kalau siang harus buka baju karena saya pernah itu ke situ. Sangat panas. Jangan sampai ke situ, Mas. Enggak, maksudnya wawancara orang juga. Ya kali. Nggak pengen juga. Setelah 2012 awal kami dipindah ke PMJ, Polda Metro Jaya Lantai 4. Kami sempat buat gaduh juga sama John K, karena John K saat itu barengan sama kami. Ya ampun. Masih kan masih. Ikhwan ceritanya. Iya, Ikhwan. Kalau kami sholat diganggu pasti kami marah. Oh iya. Lah wong sholat dia tripping lagu ini, lagu dangdut ini, wah kami marah. Itu tadi baku hantam. Pasti dipindah dong kalau habis kasus gitu. Oh susah Mas, pilihan kami sulit Mas. Oh jadi teman tetap di situ. Iya, nggak bertahan teman John kayaknya jadi masalah kan nantinya. Singkat cerita tahun 2012 akhir itu saya dikirim ke Lapas kelas 1 Cirebon, Kosambi Cirebon. Oh di Cirebon. Betul. Aku lagi pengen ada program di Cirebon. Nah, di Cirebon itulah saya mulai banyak mengambil sejarah, banyak mengambil bahwasanya hidup itu sekaya apapun, sehebat apapun sampai yang di penjara, cuma mentok tembok sana, tembok sini, tembok sini, tembok sini. Wes mentok. Kalau di dalam teroris seperti itu. Padahal jenengan tuh udah alumni penjara sekian kali loh. Ya, tapi di tahun-tahun itu tahun yang sangat menyakitkan menurut saya. Karena? Kami jalan satu kapal, satu bus lah, terpecah belah 2 karena beda pandangan. Di tahun 2013 itulah kami sama teman dengan teman saling baku hantam mau saling membunuh. Padahal sama Muslim. Karena saat itu JAD mulai naik.
ISIS mulai 2014 naik. berarti. 2013. 2012 sebelum saya berangkat Umar Faruk sudah pesan. Hati-hati nanti akan terjadi perpecahan di antara kalian, saling membunuh, saling merasa dirinya. Hati-hati Abu Nabilah. Saling membunuh kita ngomong. Iya, Abu Nabilah hati-hati kata Umar. Bertahanlah kamu seperti ini, mending kamu jadi preman saja. Dia tahu basic saya preman. Karena saya manggilnya Bang Preman di dalam itu. Bang Preman, minta air. Jangan dicontoh ya jadi preman. Nah, singkat cerita saya nyampe di Cirebon itu ternyata saya masih punya anak buah yang dulu sama-sama di penjara itu juga. Saya anak buah preman. Dulu atau waktu anak di buah jalanan, masih di jalanan, iya. ketemu lagi di situ. Dia sudah 6 kali masuk penjara, saya baru berkali ketemu di sana. Maka makin ramailah reuni kami. Di era tahun 90-an, dia kasusnya narkoba sama pembunuhan 2 orang itu ketemu di lapas kelas 1 Cirebon. Reuni. Saya nggak perlu sebut namanya. Yang 2 kasus pembunuhan hukuman mati dua-duanya, yang 1 kasus narkoba hukuman seumur hidup. Wah, lebih parah dari penjenengan. Makanya tapi dia takut sama saya. Bang, kok kasusnya teroris sih Bang, lebih ngeri daripada saya. Padahal logikanya kamu hukuman mati, saya 4 tahun. Saya pulang, kamu masih di situ. Masih di sana. Nah, tapi apa yang mengubah nih Mas? Dari ada perpecahan, akhirnya yang dulu mungkin jalan bareng, akhirnya mau saling... Nah, berdasar omongannya pesan-pesan dari Umar Faruk itu, nasihatnya beliau saya ambil. Saya ingat waktu itu jelang saya baru pindah dari ruang penampungan, dari penampungan menuju ke sel penetapan, itu saya banyak pelajaran saya ambil di sana. Ternyata penjara yang dahulu yang saya alami sama sekarang beda. Ada fase-fasenya. Mungkin yang ini karena mungkin saya kasus teroris, saya lihat dijagain brimob depan belakang. Jadi kayak orang mewah lah. Nah, pelajaran di petik berikutnya ketika mewahnya itu penjara ya. Ketika saya di kamar tersebut di F1 itu, suatu hari saya lapar. Saya tidak punya uang saat itu, terus saya ketok sebelah. Apakah ada makanan? Sabar Tat, nanti saya kirim. Sampai dari preman dapat jabatan ustadz langsung. Ya, itu jabatan cek lah. Jadi sebutannya dipotong aja. Iya. Nah, singkat cerita itu saya ditok-tok lagi, tok. Tat, ini yang sampean inginkan. Saya dikasih bungkusan, ternyata isinya mie goreng sama nasi yang sore itu, terus ada teh manis, ada rokok. Nah, ketika kami makan bareng-bareng. Besok saya penasaran, ini yang ngasih siapa? Saya ketok lah. Ternyata orang sipit, orang China. Kasusnya narkoba, hukumannya 12 tahun. Terus saya mengucapkan terima kasih. Sesama hamba Allah kita bersaudara. Saya perkenalkan nama. Saya kenalan waktu itu, namanya ini. Namanya kok Hakim. Oh, aku Hakim. Ya nggak tahu namanya, tahunya Hakim aja, Hakim. Oh, Hakim. Orang Jakarta Barat. Kebenaran dulu daerah jajahan saya di daerah. Kenal lah. Lokasi. Akhirnya jadi iya, karena dia tahu kiprah saya dan saya nggak tahu kiprah dia. Sama-sama pemain narkoba dulunya kan. Cuma bedanya saya tobat dari narkoba, dia kasusnya narkoba. Singkat cerita ternyata disitulah pelajaran saya ambil bahwasanya sesama manusia itu pasti saling membutuhkan. Bagaimana diri kita ini di sisa kontrakan umur kita yang mau habis ini bermanfaat bagi orang banyak seperti apa. Kalau dia memang bisa, kenapa kita tidak bisa? Kita harus buang ego kita. Kalau orang sudah merasa benar, maka sulit mencari kebenaran. Tapi kalau orang masih mengatakan dia masih belajar, maka dia akan mudah mencari tentang kebenaran itu sendiri. Itu prinsip yang saya ambil sampai sekarang pun saya pakai. Yang kedua, saya pernah berujar kepada teman-teman, kemudian saya selama pembuku. Sebelum kami berangkat, pimpinan kami itu mengatakan di Mako Kelapa II, ingat baik-baik kawan-kawan, setelah ini kita bubar. Kamu ngurusin ke keluarga kamu, saya yang keluarga saya. Kalau di masa datang kalian berbuat sesuatu, jangan cari saya. Karena kita telah selesai. Jangan dilanjutkan. Ingat baik, itu yang omongan yang saya ingat oleh Mas Santa ya waktu itu. Disebut kelompok Santa 6 dulu kita, karena pimpinannya Santa 6. Nah, dari situlah saya mulai belajar, akhirnya saya akrab sama petugas. Dan saya akrab banget sama petugas-petugas sipir ya, petugas Polsuspas itu. Ketemulah KPLP-nya orang Tegal juga, orang Adiwerna. Makin akrab sama beliau.
Akhirnya saya jualan di dalam. Jual kecil-kecilan buat kehidupan sehari-hari ya kan. Setelah detik-detik menjelang bebas ini yang saya sayangkan Mas. Sesama teman mau saling membunuh, saling mengkafirkan. Ini yang saya nggak suka. Sampai bebas 2013. 2014 sekitar bulan 9 atau bulan 11 itu. Oke. Terus Gara-gara ngurus PP. sampai PP. Saya nggak ngurus PP saat itu. Ketika saya hanya diminta menjamin keamanan teman-temanmu ini, selama proses PP ini bisa nggak menjamin keamanannya? Saya katakan bisa. Oke, saya kondisikan Pak. Dan saya juga tanda tangan kembali ke NKRI. Nah, pasca penandatangan PP itulah terjadi perseteruan yang hebat. Saya dipanggil teman, ditakdir lah. Kamu sekarang sudah murtad, kata dia kan. Saya ingat omongannya dia. Terus saya bilang, terserah panjenengan aja ngomong apa. Silakan orang Cirebon berbicara, saya hanya bisa mendengar dan saya tidak akan membantah, juga tidak mengkafirkan kalian. Saat itulah datang namanya Common Ground. Search for Common Ground. Ya betul. Waktu itu Pak Laude sama Mbak Mafiroh yang membina saya, mengenalkan tentang jati diri kita ini siapa, terus melihat visi misi seperti apa, memandang sesuatu kalau berbeda supaya menyatu caranya bagaimana. Ya semacam dididik masalah psikiater lah kalau saya bilang. Dan kami terus terbaik saat itu. Oh, berarti sampean benar-benar dapat manfaat dari pelatihan itu dong? Iya betul, sampai sekarang pun saya pakai. Kalau dalam paguyuban kami atau lingkungan desa ada beda pandangan, saya cuma bisa jadi penengah. Kalau saya lihat itu lampu, kalau saya bilang ini cahaya, ya jangan marah. Setiap orang punya pendapat, tapi bagaimana menyatukannya? Allah kita rembuk. Dari rembukan itulah hasil musyawarah kita ambil. Mantap. Harus adil kita, intinya seperti itu. Search for Common Ground. Nah, nanti jadi tamu di duduk bareng ya biar kita bahas soal ini. Betul. Bahkan kemarin saya di telepon Common Ground ketemu karena saya ada kerjaan yang cukup banyak, nggak bisa ditinggal. Sampai saya minta maaf nggak bisa menghadiri di wilayah Brebes. Sebenarnya nggak enak juga sama beliau juga dulu yang mendidik saya juga gitu kan, dan Pak Laude juga masih suka sering telepon-teleponan, masih konek-konekan. Nah, jenengan bebas itu kembali ke masyarakat ada susahnya nggak? Jelas Mas. Ibu gimana coba? Yang pertama ibu senang. Pas ketangkep ibu Iya. gimana? Pas Ibu ketangkep? sempat senang, sempat nangis, sempat nasihatin. Udahlah Tonya, sudahlah. Kamu cukupkan hari ini, jangan sempat dulu. Dengarkan omongan saya. Yang ini saya lebih ngiri lagi daripada yang dulu-dulu katanya. Siap Bu, saya pasti akan manut panjenengan. Tapi tolong saya dimaafkan dulu kesalahan saya selama ini. Umur kita tidak tahu Bu, apakah ibu dulu atau saya dulu yang mati, saya bilang. Terus alhamdulillah sudah dimaafkan, saya kembali ke mertua sana. Dari mertua pun sama ngomongnya, persis begitu. Karena mertua saya pribadi tahu basic saya tuh ya preman. Dan mertua saya juga tadinya mantan juga sama. Jadi semuanya tuh bertemu dengan ya mengalir aja lah Mas. Seperti itulah. Alhamdulillah setelah beberapa lama saya bebas, saya dimodalin kakak saya. Karena dari satu keluarga yang paling takut kakak saya paling trauma. Karena dia tahu kenakalan saya seperti apa waktu dulu itu. Terus menjadi lebih heboh di kasus teroris ini, dia mohon kepada saya, kamu butuh apa? Saya tahu kamu bidangnya otomotif, tolong diteruskanlah hobi kamu. Akhirnya saya kembali ke komunitas dulu, saya kembali ke otomotif, jadi seorang mekanik. Saat itu saya buka bengkel di tahun 2014, sekitar bulan antara Juni-Juli saya mulai merintis. Atapnya langit bengkel saya. Kalau hujan ya di dalam bengkelnya. Maksudnya nggak punya kios. Nggak ada terpal ya. Nggak ada terpal zaman itu karena baru buka 2 minggu ada sendirian nggak enak. Itu bekas teroris, jangan servis itu, hati-hati. Wah, sakit saya enggak, tersinggung juga enggak. Saya orang yang nerima Mas. Kalaupun dikatakan kamu itu perubahan yang drastis loh itu. Iya. Dulu betul. mungkin didatengin itu. Dipukulin tuh Mas. Karena saya menyadari Mas, saya menyadari saya salah, saya pengen hidup tenang, makan juga tenang, tidur pun tenang. Di teroris, wah jangan ditanya. Kalau sudah berbuat, siap bertanggung jawab. Resikonya cuma 2, antara kuburan sama penjara saja. Nah, disitulah saya kenapa mulai menyadari dari pelajaran tadi, sesama manusia itu saling membutuhkan. Jadikanlah sisa hidup umur Anda itu bermanfaat bagi orang banyak. Itulah yang saya ambil. Dan Pak Laude juga berpesan begitu.
Jika ada satu permasalahan, beda pandangan, sudah biasa. Tapi memecahkan satu permasalahan dalam pandangan yang berbeda, itu yang luar biasa. Benar. Salam buat Pak Laude. Salam Pak Laude apa? Jadi tamu duduk bareng. Jadi itulah yang beliau ajarkan waktu itu. Terus kalau berarti ya masyarakat itu ya orang bilang stigma itu ya, tapi jenengan telan aja ya berarti ya. Jadi sekali lagi sampaikan, saya ini orangnya siap menerima risiko, Mas. Diusir pun saya tidak beresiko. Karena saya dengar waktu itu kalau yang istilahnya kayak gini-gini pasti diusir. Saya udah siap-siap waktu itu kan. Tapi itu kan jenengan, istri sama anak gimana? Tetap saya akan bawa. Karena saya berpikir saat itu kan saya masih punya rumah di Tegal. Kalau enggak ya saya ke Jakarta lagi. Ternyata alhamdulillah qadarullah saya buka bengkel dimudahkan sama Allah. Beneri motornya pamong-pamong. Sambil pamong itu bertanya. Pamong desa. Pamong desa. Soalnya ono pamong, no LP ono pamong, pamong praja. Dulu saya camatnya malah di lapas itu. Nah, ketika saya ditanya, emang Mas Toyo dulu pernah di penjara ya? Bolak-balik Mbah, saya bilang. Penjara apa kasusnya? Terakhir teroris. Udah ngeri. Soalnya ada anggota bolak-balik terus nanyain tentang saya. Mungkin pamong itu disuruh ngecek saya bener orang sih buka bengkel. Ternyata saya buka bengkel. Yang paling menyakitkan Bang, saya turun mesin kedua kalau nggak salah. Terus saya servis spoolnya mati, saya diikutin. Kan kalau kabel-kabel identik dengan teroris. Saya beli spool pengapiannya motor kan banyak kabelnya. Iya. Itu toko ditanya, Bapak itu beli apa ya? Saya ditanya, oh itu beli spool Pak. Oh dia mah memang montir, biasa sini bolak-balik belanja. Oh. Besoknya saya belanja di situ lagi, Mas. Kemarin ditanyain Mas sama orang tinggi besar, nanya apa Bu? Sampai beli apa? Saya jelasin ini buat motor, ini bonnya, itu buat motor GL Pro. Baru setelah dicek di lapangan mereka percaya bahwasanya saya memang bengkel. Memang dari waktu saya ketemu Pak Laude juga Pak Laude nanya, kamu cita-citanya apa toh setelah keluar? Saya pengen buka bengkel lagi Pak. Karena saya punya hobi ngotak-ngatik di motor dan saya ini juga dulu mantan joki balap liar. Makanya saya nggak suka naik motor yang pelan-pelan. Pantesan, ya. Tapi sekarang di Tegal ini ada bengkel juga berarti? Di sini nggak ada, adanya hanya di Bumiayu. Di Bumiayu alhamdulillah sudah buka cabang ada 2. Sana saat saya bengkel, saya tarik anak saya, basicnya SMP, lulusan SMP. Dari awalnya nggak hobi, saya bikin hobi. Terus dari hobi itu saya bikin semacam saya pekerjakan. Udah kamu kerja di sini sepinter-pinternya kamu. Ya sebisa-bisanya sampai gimana? Terus sampai saya lepas, dia bongkar pasang sendiri sampai pindah setelah 2 tahun. Tak suruh jual motornya. Kok dijual? Iya, kalau kamu nggak jual motor, kamu nggak buka usaha, kamu nggak pinter-pinter di sini. Kamu kembangkan sayap kamu sendiri. Akhirnya buka bengkel. Ada 2 lah bengkel itu sampai sekarang. Oke, tapi terus dengan teman-teman sesama napiter sekarang? Di era pertama kali bebas saya masih berhubungan, sampai sekarang pun masih. Baik yang di Lombok ataupun yang di Sragen juga. Sering telepon atau dengan pimpinan kami mantan dulu itu di daerah Bekasi juga kami masih sering SMS-an. Mereka suka nanya kabar, usahanya apa, berhasil. Ada yang residivis juga nggak? Maksudnya balik lagi justru ada. Jadi teroris ada? Di antara kami ada 1 orang itu. Ya namanya tidak perlu disebutkan. Karena saya sempat disamperin juga, terakhir ketemu kapan, itu kenapa kapan. Mas? Kalau jenengan melihat itu, jenengan kan nggak residivis, jenengan ini kan residivis naik kelas, dalam artian dulu residivisnya kekerasan, premanisme, terus menjadi residivis, masuk penjara lagi dengan teroris. Tapi kan kemudian keluar tidak mau mengulang, tapi ternyata ada yang mengulang. Menurut Mas Toyo kenapa ya kok? Kalau menurut pendapat saya, secara keumuman mereka itu biasa mengedepankan ego. Seperti tadi yang saya sampaikan, kalau orang sudah merasa benar, akan sulit mencari kebenaran yang hakiki. Tapi kalau orang masih mencari kebenaran, pasti dia akan melihat satu kebenaran yang hakiki. Enggak hari ini, minggu ini, tahun depan yang akan kelak datang, pasti ketemu. Jadi susah kalau benerin orang sudah merasa benar, Pak. Sampai mau benerin seperti apa, kalau dia merasakan saya sudah paling bertauhid, susah, mentok sudah. Tapi kalau saya mengatakan saya ini masih preman Mas, masih minum, ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Karena tiap manusia itu tidak dilihat sama Allah Subhanahu wa taala dari awalnya, tapi akhir kehidupannya. Setuju. Jadi berarti proses jenengan ini juga kalau bisa tak simpulkan,
soal gengsi menjadi seorang laki-laki daripada disebut banci, Betul. ya penuhnya jadi preman. Disindir laki-laki, masalah laki-laki. Nah, disindir kemudian kamu tuh Bukan bukan laki-laki, laki-laki kalau kemudian hanya begini-begini aja narkoba dan sebagainya. Mulai berubah di situ. Lalu kemudian Belajar ngaji. ya karena cinta juga kan Iya. berarti kemudian akhirnya belajar ngaji. Disentil teman-teman di dalam penjara Emosional naik. itu akhirnya semakin dalam. Terus kemudian ya kematangannya itu adalah ketika berinteraksi dengan orang yang berbeda itu berarti di Betul. penjara ya. Orang yang sama malah jadi beda, malah jenengan ketemu sama orang yang ngasih mie goreng tadi, Iya, betul. akhirnya bisa lebih menghormati perbedaan. Betul. Nah, ditambah lagi pendidikan dari Common Ground. Iya, Search for Common Ground itu. Saya rasa. Iklan gratis, mantap sekali. Tapi memang cara Iya. mendidiknya bagus itu. Ya saya setuju. Beberapa kali ruang ngobrol ketemu dengan teman-teman Search for Common Ground, jadi nanti bisa jadi tamu di sini. Nah Mas, ada satu pertanyaan menggelitik dari saya. Ini juga sering saya temui di teman-teman. Mumpung jenengan ini kalau kita bilang di ruang ngobrol itu namanya jenengan itu credible voice. Orang yang punya suara terpercaya. Sampai ngalami maksudnya. Orang tuh sering bilang terorisme itu konspirasi. Nah, menurut jenengan ini konspirasi bukan sih sebenarnya? Sebenarnya yang orang mengatakan gitu mereka bukan teroris. Jadi teroris itu ya memang ada, bukan konspirasi dari segi manapun, dari instansi manapun, dan kebetulan saya narasumber juga. Sering dipinjam sana sini ketika terjadi perdebatan di bom Surabaya. Ada sebelumnya ada beberapa wartawan bertanya, apakah bom Surabaya itu konspirasi? Ada yang nanya itu. Saya dihadirkan, Oh. jadi narasumber saat itu. Depan wartawan saya sampaikan, itu berita dusta. Yang benar, mereka benar adanya, mereka adalah dari JAD, dari ISIS, dari ini dan ini. Enggak mungkin orang gila saja yang mau mengorbankan dirinya, keluarganya untuk membunuh diri terus kerja bareng sama pihak-pihak manapun. Itu hanya orang gila saja. Orang yang sudah keluar dari kewarasan atau secara logikanya. Bahwasanya ini bukan konspirasi, teroris itu memang ada. Dan saya adalah pelakunya. Alhamdulillah. Mantan pelaku. Iya, saya mantan pelaku dan sudah sadar. Insya Allah akan saya pegang ini baik-baik. Dan saya di sini termasuk orang yang aktif dalam merekrut teman-teman yang pasca bebas saya ambil. Ikut ayo lah. Udah nggak usah seperti itu lagi. Oke. Jadi sebenarnya juga dari prosesnya dengan berubah itu, terutama berubah dari napiter kemudian sekarang malah justru mengomandani teman-teman mantan untuk bisa kreatif dan aktif. Itu kan sebenarnya ya masuk ya kelas-kelas pendampingan penting seperti yang dilakukan Search for Common Ground tadi. Tapi yang saya lihat dari yang saya dengar, kok saya lihat kan saya nggak menyaksikan. Yang saya dengar dari jenengan kan berarti justru yang mengubah itu interaksi sosial jenengan. Interaksi sosial itu yang kemudian menyadarkan jenengan daripada sampai diceramai kok ini mesti ngene gitu. Iya, betul. Tapi justru malah interaksi dengan sesama manusia yang berbeda itu yang justru Iya, betul. menarik. Ini bisa jadi pelajaran, tapi menurut saya dari Mas Wartoyo ini hal yang menarik itu adalah sekeras-kerasnya seorang pria, sebrutal-brutalnya, mohon maaf Mas, tapi luluh juga karena cinta. Nah, berarti memang perempuan itu punya kekuatan untuk mengubah seseorang, benar ya Mas? Itu betul. Saya akuin perempuan itu bisa merubah segala sesuatunya. Asal si lelaki ini benar-benar menghargai benar-benar perempuan dan lisannya. Benar. Banyak juga perempuan yang dilecehkan lelaki karena dia nggak menghargai makhluk Allah yang satu ini. Bahwasanya perempuan diciptakan itu bukan sebagai pendamping saja. Ini. Karena ada ketua pasti ada wakil, ada presiden pasti ada wakil presiden. Anggap saja saya presidennya, istri saya wakilnya. Kalau nggak menghormati wakilnya, habis negara saya. Tapi sampean nggak malu dilihat, maksudnya teman-teman sama preman, wedi karo bojone gitu. Gini Mas, ini kisah nyata ya. Terserah panjangan mau bilang apa. Semua preman segalak-galaknya orang yang bekas jalanan pasti sama istrinya takut. Hormat lah, hormat. Hormat juga. Takut. Karena rata-rata mantan preman istrinya juga galak. Oke. Rata-rata. Oke. Saya sendiri istri saya galak. Oh. Saya diponis nggak boleh ngopi setahun. Kemarin konangan muka saya dujel-ujel Mas. Kamu tuh gua kapok-kapok ngopi terus. Waduh saya bilang. Kenapa? Lambung semene? Betul. Oh. Saya ada penyakit lambung, kalau ngopi sehari bisa 8-10 gelas. Waduh. Ya namanya montir kan mikir makan nanti nomor 2. Yang penting kan saya ngerokok, ngopi, nggarap, udah asik, dapat 1 hari 4 motor,
dapat uang, ternyata ininya kalah. Ah, Yang repot siapa? Ibu negara. benar-benar. Tapi menarik. Perempuan penting berarti untuk kita menghormati, kita bisa. Jadi dari laki-laki sendiri harus bisa punya kesadaran itu. Untuk Betul, bisa dan dia sudah diuji sama Allah 4 tahun. Saya tinggalkan 4 tahun. Anak saya masih 2 tahun, sampai tak bohongin Mas. Waktu kasus di Cirebon, saya dipindah ke lapas, ditanya, Abi kerjanya apa sih? Kok bisa ngirim uang? Abi jaga gudang. Enggak bilang Abinya itu teroris, enggak. Tapi sekarang tahu. Taunya pas saya bebas. Oh, Karena bebas yang awal aparat. Oh ternyata bisa teroris. di ini diledek sama teman-temannya enggak? Nggak ada yang berani. Ya kali ya. Kalau itu nggak ada yang berani, nggak ada yang komen. Semuanya diam semua. Oke. Mungkin orang mengandalkan katanya kata orang-orang dulu Mas Toyo saya pandang itu mukanya sadis. Tapi setelah ketemu kok senangnya bercanda terus, guyon. Seriusnya kapan sih Mas? Seriusnya kalau kita lagi rapat. Ya serius. Karena Jangan saya serius hobinya ya. adalah sersan, serius dan santai. Asik. Oke, teman-teman, ini adalah hasil bincang-bincang kita dengan Mas Wartoyo. Ada banyak pembelajaran yang kita bisa dapat dari sini. Lesson learn kalau orang-orang bilang. Jadi banyak hal yang nanti kita bisa petik dari perbincangan ini. Semoga Mas Wartoyo juga bisa memberikan inspirasi dari suatu perubahan yang baik tadi. Siap. Kalau ada yang tadi brutal-brutal ya disensor aja, sensor mandiri. Tapi ini sebenarnya kita ceritakan untuk bisa menunjukkan proses bahwa bagaimana seorang preman itu kemudian berubah menjadi seorang masuk dalam jaringan teroris, tapi ternyata bisa berubah lagi kemudian sekarang berkontribusi untuk masyarakatnya. Yang saya dengar tidak hanya soal jadi mekanik, tapi juga sedang mengupayakan wisata buat masyarakat di mana, Tegal atau Brebes? Dia Brebes. Di Brebes ya, nanti kalau dia mau launching atau apa bisa didatangi. Siap. Namanya Embung apa Mas? Larangan. Embung Larangan nggak boleh dong. Desa Larangan. Oh, Desa Larangan. Embung Larangan. Jadi kalau orang Jakarta itu setu, kayak setu, Setu, terus danau kecil lah. Oke, matur nuwun Mas Wartoyo, terima kasih banyak sama-sama. sudah berbagi. Sampai jumpa lagi di episode Duduk Bareng yang selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Dan juga ketik di kolom komentar tema-tema apa yang akan kita bahas selanjutnya. Kami ingin sekali mendapatkan inspirasi dari teman-teman. Dan juga sebarkan jika konten dari diskusi kita hari ini, bincang-bincang kita hari ini memberikan inspirasi pada teman-teman semua. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.